Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong simak video yang akan kita sampaikan berikut ini tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Tahap dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur terdiri dari 9 siklus. 1. Menerima dokumen transaksi. 2. Penjurnalan pada siklus akuntansi. 3. Memposting ke dalam buku besar. 4. Pembuatan neraca saldo. 5. Pembuatan jurnal penyesuaian. 6. Penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Pembuatan laporan keuangan perusahaan manufaktur. 8. Pembuatan jurnal penutup. 9. Penyusunan jurnal pembalik. Sekarang, mari kita bahas tentang siklus yang pertama, yaitu menerima dokumen transaksi. 1. Penerimaan dokumen transaksi. Dokumen ini termasuk purchase request, purchase order, PO, dan nota invoice. Pada khususnya, dalam transaksi pembelian bahan baku, perusahaan manufaktur akan melibatkan sejumlah dokumen. Perusahaan manufaktur sendiri tidak hanya bertindak membeli dan menjual produk. Industri ini juga memproses bahan baku mentah menjadi bahan baku jadi. Mari kita lanjut dengan siklus yang kedua. 2. Penjurnalan pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Setelah menerima dokumen-dokumen tersebut, informasi yang terkandung dalam dokumen akan dimasukkan ke dalam jurnal akuntansi. Proses ini dikenal sebagai proses penjurnalan. Dalam akuntansi, terdapat 2 jenis jurnal yang umum digunakan, yaitu jurnal umum, kedua jenis jurnal khusus. Kedua jenis jurnal ini memiliki perbedaan utama dalam tingkat detail informasi yang dicatat. Pada jurnal umum, informasi yang dicatat mencakup akun-akun utama yang terlibat dalam transaksi. Sedangkan pada jurnal khusus, informasi yang dicatat akan lebih rinci seperti mencantumkan nama vendor atau informasi lain yang relevan terkait dan transaksi tersebut. Siklus yang ketiga, pemostingan ke dalam buku besar. Pemostingan ke dalam buku besar. Semua informasi yang ada di dalam jurnal umum dan jurnal khusus kemudian akan dimasukkan ke dalam buku besar. Di dalam buku besar ini, setiap akun yang dicatat dalam jurnal umum dan khusus akan diakumulasikan sesuai dengan periodenya. Akun-akun seperti kas, piutang usaha, biaya-biaya, utang usaha, dan lain-lain akan dirangkum secara rinci dalam buku besar. Buku besar dapat dianggap sebagai tempat penyatuan dari seluruh transaksi bisnis yang telah dimasukkan ke dalam masing-masing akun. Dengan membuka buku besar perusahaan, akuntan dapat dengan mudah melacak adanya kesalahan dalam suatu transaksi bisnis. Selain itu, buku besar juga merupakan salah satu alat penting bagi auditor, baik itu auditor internal maupun eksternal, untuk melakukan pemeriksaan dan audit Terhadap perusahaan. Kita lanjutkan dengan nomor 4, yaitu pembuatan neraca saldo. 4. Pembuatan neraca saldo. Setelah mencatat informasi secara lengkap dalam buku besar, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah salah satu bagian dari neraca lajur yang punya fungsi sebagai pengoreksi seluruh pencatatan transaksi yang dilakukan sampai tahapan buku besar. Di dalam neraca saldo ini, transaksi debit dan kredit harus bernilai balance. Namun, tentu siklus akuntansi perusahaan manufaktur tidak berhenti sampai sini. Apalagi rata-rata perusahaan manufaktur menggunakan basis akrual. Nantinya ada berbagai penyesuaian yang biasanya dilakukan pada akhir bulan atau akhir periode akuntansi. Diperlukan penyesuaian jurnal yang akan dimasukkan kembali ke neraca saldo. Setelah melakukan penyesuaian jurnal dan memasukkannya ke neraca saldo akan berubah menjadi neraca saldo setelah penyesuaian.
Mari kita lanjut dengan siklus nomor 5, yaitu pembuatan jurnal penyesuaian. 5. Pembuatan jurnal penyesuaian. Tahapan ini adalah tahapan pembeda dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan siklus akuntansi lainnya. Mayoritas perusahaan manufaktur menerapkan metode akuntansi akrual dalam pencatatan keuangannya. Metode akrual adalah metode di mana transaksi dicatat berdasarkan waktu terjadinya, bukan berdasarkan alirannya kas masuk atau keluar. Salah satu contohnya adalah penjualan kredit. Semua penyesuaian yang terjadi akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Perusahaan manufaktur memiliki penyesuaian pencatatan persediaan yang berbeda dengan perusahaan lainnya, seperti penyesuaian persediaan akhir bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Siklus yang ke-6, penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian. Penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang telah dibuat akan dimasukkan ke dalam neraca saldo untuk mencapai nilai baru yang seimbang antara debit dan kredit. Dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur, ketika langkah ini selesai dilakukan, berarti Anda telah berhasil menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nantinya, neraca saldo yang telah disesuaikan dan buku besar akan menjadi sumber yang penting dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Siklus yang ke-7, pembuatan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Pembuatan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Setelah melewati semua tahapan tersebut, langkah berikutnya adalah menyusun laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur Anda. Anda bisa melakukannya secara manual dengan memasukkan data yang terdapat di neraca saldo dan buku besar. Masukkan data tersebut ke dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan arus kas. Tetapi, jika Anda memanfaatkan software akuntansi, seluruh proses pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan terkomputerisasi. Salah satu bagian penting dari laporan keuangan yang harus disiapkan adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. Di dalam CALK terdapat informasi tentang struktur organisasi, kebijakan yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, dan pengungkapan lainnya yang diperlukan agar laporan keuangan tidak dapat ditangkap oleh pembaca. Siklus akuntansi ke-8 yaitu pembuatan jurnal penutup. 8. Pembuatan jurnal penutupan. Tahap ini dilakukan bila perusahaan telah mencapai akhir periode akuntansi. Jurnal penutupan berfungsi untuk menutup akun-akun seperti aset, liabilitas, pendapatan, biaya, dan akun lainnya. Dengan demikian, pada awal periode akuntansi berikutnya, akun-akun pada laporan keuangan akan memiliki nilai 0 dan siap digunakan untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Siklus yang ke-9 yaitu penyusunan jurnal pembalik. 9. Penyusunan jurnal pembalik. Tahap ini bersifat alami dalam siklus akuntansi, tidak terkecuali untuk perusahaan manufaktur. Jurnal pembalik digunakan pada awal periode baru untuk menahan beberapa penyesuaian jurnal yang terjadi pada periode sebelumnya. Pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur, penyesuaian jurnal yang biasanya terkait dengan neraca perusahaan. Perbedaan antara perusahaan manufaktur dan perusahaan lainnya terletak pada proses penilaian dan penyesuaian persediaan. Perhitungan persediaan dan harga pokok produksi atau HPP dalam perusahaan manufaktur bisa dibilang lebih kompleks daripada perusahaan dagang atau jasa. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas barang mentah dan barang dalam proses atau work in progress dalam produksi perusahaan manufaktur sebelum menjadi barang jadi yang siap dijual. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.